Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan arti penting perbaikan berkesinambungan. Perbaikan yang berkesinambungan merupakan salah satu unsur paling fundamental TQM. Konsep perbaikan berkesinambungan diterapkan baik terhadap proses produknya maupun orang yang melaksanakannya. Perbaikan berkesinambungan menjadi faktor utama yang membuat perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya agar tetap bisa bertahan dalam dunia bisnis yang semakin pesat saat ini. Perusahaan yang melakukan inovasi terhadap produk yang dijual di pasar untuk dapat mempertahankan konsumennya agar konsumen tidak tertarik pada produk lain. Pelaksanaan perbaikan proses berkesinambungan meliputi 1. Penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan. 2. Pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga, evaluasi ulang dan standarisasi dan pengulangan proses. Ya, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, ialah B. Aktivitas perbaikan berkesinambungan. Di dalam banyaknya organisasi, orang bekerja untuk memenuhi spesifikasi dan merasa puas apabila pekerjaan mereka sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Jadi, selama masalah belum timbul, maka tidak perlu dipecahkan. Perbaikan berkesinambungan tidak sekedar memecahkan masalah, tetapi juga memperbaiki penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Sudah barang tentu, perbaikan berkesinambungan menjadi lebih sulit karena semakin banyak perbaikan yang harus dilakukan. Adapun 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan, yaitu pertama, komunikasi, kedua, perbaikan masalah yang nyata atau jelas, yang ketiga, memandang ke hulu, yang keempat, mendokumentasi kemajuan dan masalah, yang kelima, memantau perubahan. 1. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa adanya komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan baik. Komunikasi berguna untuk memberikan informasi sebelum, selama, dan sesudah adanya perbaikan. 2. Memperbaiki masalah yang nyata atau jelas. Permasalahan yang terjadi seringkali tidak jelas, sehingga diperlukan adanya penelitian untuk mengidentifikasi atau mengatasinya. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah sangat penting dalam TQM. 3. Memandang ke hulu. Memandang ke hulu berarti mencari penyebab suatu masalah, bukan gejalanya. 4. Mendokumentasi kemajuan dan masalah. Mendokumentasi masalah dan kemajuan dilakukan agar apabila di kemudian hari kita menjumpai masalah yang sama, maka pemecahannya dapat dilakukan dengan cepat. 5. Memantau masalah. Pemantauan yang dilakukan secara objektif terhadap suatu kinerja setelah diadakan perubahan perlu dilakukan, karena kadangkala solusi yang diajukan untuk suatu masalah belum tentu dapat memecahkan masalah tersebut secara tuntas. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu C. Identifikasi kebutuhan akan perbaikan berkesinambungan. Organisasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas, oleh karena itu harus dioptimalkan dan digunakan untuk menghasilkan manfaat yang paling besar. Cara untuk memperoleh manfaat tersebut adalah dengan memilih dengan seksama bagian mana yang memerlukan perbaikan. Adapun 4 strategi yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan berkesinambungan tersebut, yaitu yang pertama, menerapkan multi-voting, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yang ketiga, mempelajari penggunaan waktu, dan yang terakhir, melokalisasikan masalah. Saya akan meneruskan materi berikutnya, yaitu 1. Menerapkan multi-voting. Yaitu multi-voting mencakup menggunakan teknik brainstorming untuk menyusun daftar proyek perbaikan potensial. Dari daftar tersebut dipilihlah proyek yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, di mana pelanggan dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Tapi kebutuhan dasar pelanggan tersebut dijadikan dasar bagi proyek perbaikan. Yang ketiga yaitu mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana proses karyawan memanfaatkan waktunya tersebut. Yang keempat yaitu melokalisasikan masalah. Melokalisir masalah adalah membatasi tempat, saat, dan jumlah terjadinya suatu masalah. Dengan demikian, sumber masalah dapat ditemukan dan diatasi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.